PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau datang Sangandil. Dengar, kedatanganku ini tidak semata-mata ingin memaksakan kehendakku dulu, tapi karena tak tahan mendengar keluhanmu itu, Banyu Cakrabuanaku tak dapat ditahan oleh satu kekuatan manusia manapun. Cobalah kau baringkan tubuhmu, dan kemudian ciptakan saja kekuatan itu dari pikiran dan batin, tanpa kau paksakan. Kekuatanmu itu akan datang dan mengalir dengan sendirinya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-8 dengan judul Anda Satria sekarang Cilik, masih mendengarkan Karang Sedana. Sandiwara Radio di channel Naskah Memori disusun 80. oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ana Sambayon sebagai Wanita Agung, Yuli sebagai Cempaka, Heri sebagai Prabu Suntana, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang balas menyatroni Karang Sedana untuk membebaskan Raden Karmapala bertemu dengan Resi Amista. Dan dalam pertempuran dengan Resi Amista dari negeri seberang itu, Banyu Cakrabuana yang baru saja dipelajari beberapa minggu tidak berhasil mengalahkan Aji 5 bayang-bayang dari Resi Amista. Sementara itu, Cempaka yang sudah beberapa hari berada di istana Karang Sedana mulai ditangani oleh Raden Kuda Amoksa. Apa kau sudah pikir masak-masak rencanamu itu, Adi Amoksa? Lalu apakah tidak mungkin? Justru orang-orang yang kita kirimkan untuk mengikutinya justru yang akan terjebak di tempat mereka. Kakang, saya itu tidak bodoh untuk mengirim sembarang orang. Saya sengaja meminta Resi Amista untuk mengikutinya. Akan tetapi Amista pun saya harapkan untuk tidak bertindak apapun. Semua tindakan akan dilakukan oleh seluruh prajurit Karang Sedana. Dan mereka semua akan kita kepung dan kemudian kita hancur lumatkan. Oh, iya. Aku pikir rencanamu itu bisa dilaksanakan. Kemudian lepaskanlah anak itu nanti malam. Serahkanlah semua masalah ini pada saya, Kakang. Saya ingin memberikan sesuatu pada Kakang dan pada Karang Sedana sebelum saya kembali ke Indraprasta, Kakang. Iya. Terima kasih, Hadi Amoksa. Percayalah, semua bantuanmu ini tidak akan pernah kulupakan. Dengan hancurnya Aji Konda, aku menjadi semakin tenang. Tidak lagi diselimuti dengan kegelisahan-kegelisahan. Baiklah, Kakang. Saya pamit undur. Sementara itu, Anting Wulan yang telah dimasukkan ke dalam tahanan khusus dalam kegelapan sedang berusaha berkutat untuk membebaskan tepukan sakti dari Resi Amista yang seakan-akan telah melenyapkan tenaganya. Luar biasa sekali kepandaian orang asing tadi.
Kukira selain 2 tokoh mahasakti dari tanah Pasundan, tak mungkin ada lagi yang akan sanggup menahannya, amukannya. Baiklah, aku akan mencoba lagi untuk membangkitkan kembali kekuatan khas Cakrabuana. Dewata aku seakan-akan kandas seluruh kekuatanku. Aku tak tahu lagi di mana kekuatanku ini sekarang berada. Apalagi yang harus kulakukan kini? Kedua tanganku terbebas, tidak terikat. Tapi tenaga yang kumiliki sedikit pun tidak ada. Mungkin tenaga yang saat ini kumiliki tidak jauh berbeda dengan wanita-wanita lemah. Kosong. Aneh. Kelebihan dari Banyu Cakrabuana adalah justru pada kekuatan serangan yang mampu mengalir. Seakan-akan kekuatan aliran sungai yang tidak mungkin terputus. Dengan pacokan ataupun kibasan pedang. Tapi sekarang, aneh sekali. Aku harus dapat segera melepaskan diri sebelum terjadi sesuatu dengan Raden Karmapala. Ada yang datang. Nona, ini makanan untukmu, jika kau memang ingin memakannya. Apakah terlalu jauh kuletakkan makanan ini? Apa benar kau tidak mampu bergeser kemari? Kau bawalah lebih dekat kemari makanan itu, Kisana. Rupanya benar kata Tuan Amista. Aku diperbolehkannya masuk dan membuka pintu ini. Kau telah menjadi jinak, sejinak kelinci peliharaan. Baiklah, akan kuantarkan makanan ini ke dalam sana. Aku mengenalmu dengan baik, Nona. Aku tahu kau adalah salah satu dari kelompok Ning Sewu. Seluruh istana ini kini sedang hangat-hangatnya membicarakan masalahmu. Jangan kau sentuh aku, Kisana. Jika kau tidak ingin mendapat susah dariku kelak. Mendapat susah? Menurut Tuan Amista, kau sudah tidak mampu bergerak. Dan walaupun kau berusaha untuk mengembalikan tenagamu, kau tetap tidak akan berhasil. Ini, makanlah. Hidangan yang disediakan untukmu adalah hidangan yang cukup baik, Nona. Makan yang banyak, dan jaga kesehatanmu. Biarpun kau tidak lagi memiliki kepandaian olah kanuragan, kecantikanmu itu harus tetap kau rawat. Karena itu, sewaktu-waktu akan dapat membantumu. Menurut Raden Amista, aku tidak akan berhasil, walaupun aku berusaha sekuat tenaga. Iya, jika begitu, aku tidak akan mencoba untuk memaksakan datangnya kekuatan itu. Tapi bagaimana dan apa yang harus aku lakukan? Jika saja telah sempurna aji Banyu Cakrabuana yang kumiliki, tentu tidaklah seperti ini jadinya diriku menghadapi resi asing itu. Hanya dialah yang dapat menolong keadaanku saat ini. Iya, hanya beliaulah Sang Dewi Agung penguasa Segara Kidul. Keluhan dalam dari Anting Wulan yang pernah mempunyai hubungan yang cukup intim dengan wanita agung dari Segara Kidul mampu menebus dimensi ruang dan waktu. Dalam sekejap saja, ruang tahanan yang gelap dipenuhi aneka warna gemilang. Sang Ratu Segara Kidul telah hadir di hadapan Anting Wulan. Kau datang, Sang Dewi. Dengarlah, kedatanganku ini tidak semata-mata ingin memaksakan kehendakku dulu, tapi karena tak tahan mendengar keluhanmu itu. Banyu Cakrabuanaku tak dapat ditahan oleh satu kekuatan manusia manapun. Cobalah kau baringkan tubuhmu, dan kemudian ciptakan saja kekuatan itu dari pikiran dan batinmu. Tanpa kau paksakan, kekuatanmu itu akan datang dan mengalir dengan sendirinya. Segera saja, Anting Wulan merebahkan tubuhnya di lantai kotor, dan kemudian dengan menarik nafas dalam-dalam,
Seluruh kekuatan batinnya mulai menciptakan kekuatan itu. Beberapa saat, Anting Wulan menarik nafas dengan teratur perlahan. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Ratu Segara Kidul. Sedikit demi sedikit, kekuatan itu mulai mengalir dan kemudian... Semua kekuatanku telah kembali seperti sedia kala. Dengarlah, untuk mengalahkan Aji 5 bayang-bayang atau Aji Pancawayang, kau harus mempunyai kecepatan bergerak yang sekaligus dapat memukul 5 bentuk itu secara bersamaan. Dan itu akan kau dapatkan di pantai selatan. Gelombang-gelombang laut dapat kau jadikan teman berlatih. Sekali lagi kukatakan, semua ini bukanlah merupakan bentuk penanaman budi. Selamat tinggal. Wanita itu telah hilang. Akan tetapi, aku belum lagi sempat mengucapkan terima kasih. Agaknya aku telah mengecewakannya dengan menolak permintaannya. Aku tidak dapat menerima permintaannya itu. Aku hanya akan berterima kasih sepenuh hati atas pertolongannya ini. Ya, aku harus segera menyelamatkan Raden Karmapala. Aku akan segera keluar dari tempat ini. Anting Wulan mencoba untuk menyalurkan tenaga Banyu Cakrabuana. Kedua tangannya disilangkannya di dada. Dengan tangan kiri di atas tangan kanan. Dan kemudian kedua tangan tersebut berputar. Tangan kiri berada di bawah tangan kanan. Dan bersamaan dengan itu, Anting Wulan yang telah berada di muka pintu mencengkram rantai pengikat pintu hingga hancur. Hanya ada 2 orang penjaga. Agaknya Resi Amista itu terlalu percaya diri. Bagus. Dengan demikian, aku akan menjadi leluasa bergerak di dalam istana ini. Penjaga itu harus segera kubereskan. Aku akan meletakkan tubuh kedua penjaga ini di balik pintu ini. Jika masih pada tempatnya semula, Raden Karmapala pasti berada tak jauh lagi dari tempatku ini. Kuperkirakan sekitar 5 atau 6 bangunan di depanku. Aku harus melalui halaman yang cukup luas. Ya, mudah-mudahan tak ada orang melihatku. Aku akan mencoba melenting ke sana. Oh, celaka. Di sana ada seorang pengawal. Siapa itu? Dia rupanya melihat gerakanku. Anda sekarang Aku masih tidak bisa mendengarkan terus ke depan Sandiwara sana. Radio di channel Memori Itu 80. Dia mengumpulkan beberapa kawannya menuju ke tempatku. Aku harus segera bersembunyi ke lorong sana. Kita lihat ke sana cepat. Aku melihat bayangan yang sangat mencurigakan. Tawanan lepas! Tawanan lepas! Iya, Tuan. Celaka, rupanya mereka sudah mengetahui pelarianku. Hei, siapa kau? Bukankah kau Cempaka? Mengapa kau bisa berada di sini? Bebaskanlah aku, Bibi. Aku akan segera menyembunyikanmu. Ayo, ikut aku cepat, Bibi. Mereka kedengarannya sedang menuju kemari. Kemari, Bi. Mari, masuklah. Mari terus masuk, bersembunyi di bilik Tuan penolongku. Nah, di sini Bibi Wulan aman. Jadi, Bibilah wanita yang semalam bertempur dengan Resi Amista. Benar, Cempaka. Tapi, bagaimana kau bisa berada di sini? Aku baru beberapa hari ditawan oleh prajurit-prajurit dari Prabu Sentana. Akan tetapi, ada seseorang yang baik hati yang ingin menyelamatkan diriku. Mungkin nanti malam aku sudah akan meninggalkan tempat ini. Lalu, Bibi sendiri, apa yang Bibi cari di sini? Apakah kau tahu di mana Raden Karmapala disembunyikan? Raden Karmapala? Tidak, saya tidak tahu, Bi. Apakah dia berada di sini? Di dalam istana Karangsedana ini? Iya, anak itu ada di sini. Tapi aku belum dapat memastikan di mana anak itu disembunyikan. Waktu saya tinggal sedikit lagi, Bi. Biarlah, sekarang saya akan mencoba keluar menyelidikinya, Bibi Wulan.
Berhati-hatilah Cempaka, dan tolong kau lihat apakah Resi Amista itu masih berada di sekitar tempat ini. Baiklah, Bibi tunggulah sebentar di sini. Kukira untuk sementara waktu Bibi Anting Wulan aman di dalam kamar itu. Aku khawatir jika menyembunyikan di ruangku ini. Bukan tidak mungkin para pengawal itu akan berani datang memeriksa kemari. Baru saja Cempaka membuka pintu bangunan kecil tempat Raden Kuda Amoksa. Dari tempat yang tak jauh, berlarian beberapa orang pengawal mendekatinya. Oh, Nona kecil. Apakah Nona melihat seorang wanita yang berpakaian pendekar lewat di sini? Hah? Tahu, mungkin dia masuk ke dalam kamar Tuan Kuda Amoksa. Pendekar wanita? Apakah yang kalian maksud wanita yang semalam bertempur dengan Resi Amista? Oh, ya, benar Nona. Di manakah dia sekarang? Hei, bukankah semalam sudah berhasil ditawan menurut Paman Amoksa? Iya benar. Tetapi sekarang dia berhasil melarikan diri. Lihatlah, itu peronda di sekitar istana ini. Semua dikerahkan untuk bertugas. Resi Amista bersama dengan Kuda Amoksa sedang berkeliling kota raja. Beliau khawatir jika wanita itu sudah sempat meninggalkan tembok istana. Tidak, aku tidak melihatnya. Apakah saya boleh memeriksa tempat Tuan Amoksa? Silakan. Jika kalian sudah mendapat izin dari beliau, silakan. Baiklah. Nanti saja kami laporkan pada Tuan Kuda Amoksa. Ya, memang kami belum mendapat izin darinya. Bagus, jika begitu, kau jagalah baik-baik kamarnya. Mau kemana kan Nona? Apakah aku juga masih dianggap sebagai tawanan? Bukankah aku sekarang masih berada di dalam kompleks istana? Dan dalam tanggung jawab Paman Kuda Amoksa? Sudahlah, kau jaga saja tempat Paman Amoksa. Jika sampai pencuri wanita itu masuk, kau bertanggung jawab pengawal. Aku akan berkeliling sebentar. Satu-satunya tempat bertanya yang paling tepat bagiku adalah dapur istana. Aku akan menghubungi Bibi Jambi. Dia adalah pengurus dapur istana ini sejak Prabu Ajikonda. Dia sangat baik padaku. Cempaka yang berhasil menyembunyikan Anting Wulan keluar mencari keterangan tentang Raden Karmapala. Dan gadis cerdik yang telah meningkat remaja itu menuju dapur istana. Itu dia Bibi Ero, pengurus dapur istana. Bibi. Kau Cempaka, ada apa kau berkeliaran sampai kemari? Kesinilah sebentar, Bi. Aku perlu bantuan Bibi sekali ini saja. Apakah Bibi mengetahui tentang seorang anak yang ditawan? Baru beberapa hari. Iya, benar. Ada apakah kau mencarinya? Dan siapakah anak itu sebenarnya? Dia seorang anak yang kurang baik, Bi. Aku tidak menyukainya. Tapi ada seseorang yang sangat berjasa pada kami, pada junjungan saya. Karena itu, saya mencoba untuk mencari keterangan tentang anak itu. Di mana anak itu ditawan, Bi? Di kamar khusus di sebelah bilik Prabu Suntana, Cempaka. Terima kasih, Bi. Apakah Bibi sudah melihat Putri Paramita? Entahlah. Makanannya diambil oleh dayang pengasuhnya dari sini.
Apakah dia masih saja kena hukum kurung dari ayahandanya, Bi? Ya, Bibi rasa demikian, Cempaka. Sudahlah, kau lihat ada beberapa orang prajurit yang menuju kemari. Ayo, kembalilah. Nanti mereka akan mencurigai kita. Baiklah, terima kasih, Bi. Aku akan mencoba melihat ke sekitar kamar Baginda Suntana. Siapa tahu aku dapat membantu melepaskan anak itu sebelum Resi Amista kembali ke istana. Wah, celaka. Anda Mereka sekarang sudah masih kembali. mendengarkan Sandiwara Itu Radio dia. di channel Memori Kelihatannya 80. mereka tergesa-gesa menuju ke bilik Baginda Suntana. Wah, aku harus segera kembali kepada Bibi Antingulan. Oh, kau Cempaka, bagaimana keadaan di luar? Apakah Resi Amista ada di sekitar kamar ini? Dan bagaimana dengan Raden Karmapala? Dia ditawan di kamar khusus sebelah kamar Baginda Suntana. Dan Resi Amista, saya lihat baru saja kembali dari luar. Mungkin dia menduga Bibi telah berhasil meninggalkan istana ini. Baguslah jika memang demikian. Kuharap perhatian mereka sudah mulai hilang padaku. Dengan demikian, aku akan sedikit lebih mudah menuju ke kamar Raden Karmapala. Oh ya, bukankah kamarnya itu berada di sebelah utara sana? Bibi benar. Terima kasih atas pertolonganmu, Cempaka. Sekarang Bibi mau kemana? Aku akan mencoba untuk membebaskan anak itu. Loh, kenapa Bibi tidak menunggunya hingga gelap nanti? Suasana di luar masih cukup hangat. Oh, ada yang datang. Celaka, bersembunyi di bawah ranjang, Bi. Saya akan keluar. Baik. Sedang apakah kau di kamarku? Lihat sajalah, Paman. Bukankah saya nanti malam akan meninggalkan Paman? Karena itu, saya hendak merapikan kamar Paman dulu. Oh, bukankah kemarin-kemarin juga kau melakukannya? Kali ini, lantai Paman 2 kali saya bersihkan. Bagaimana dengan wanita pendekar itu, Paman? Apakah berhasil Paman menangkapnya? Resi Amista terlalu sombong dengan kemampuan dirinya. Karena itu tawanan berhasil melepaskan diri. Dia sudah berhasil meninggalkan istana ini. Ketika kami mencoba mencarinya, dan lagi tidak ada petunjuk arah yang jelas. Akan tetapi gerbang kota raja telah dijaga ketat. Juga di sepanjang tembok benteng ditempatkan sejumlah prajurit dan para tokoh-tokoh utama dari Karangsedana. Karena itu tidak mungkin tawanan itu akan berhasil keluar dari kota raja. Paman? Bagaimana dengan rencana Paman untuk saya malam nanti? Rencana itu akan tetap kita jalankan. Nanti akan kujelaskan apa yang harus kau lakukan. Nah, sekarang biarkanlah aku sendiri di dalam sini. Aku akan beristirahat. Celaka. Jika Paman Amoksa berlama-lama, bukan tidak mungkin akan terjadi keributan di dalam kamar ini. Karena bukan tidak mungkin Bibi Wulan akan segera keluar dari bawah ranjang Paman Amoksa. Cempaka. Kenapa kau tidak juga beranjak dari kamarku? Apakah masih ada yang akan kau bicarakan padaku? Paman, siapakah sebenarnya wanita yang telah melarikan diri itu? Bukankah sudah kukatakan bahwa dia adalah seorang pencuri? Ada apa, Cempaka? Paman, jika Paman dapat menolong saya, kenapa Paman tidak dapat menolong Bibi Wulan? Bibi Wulan? Kau tahu nama wanita pelarian itu? Kau mengenalnya? Iya, Paman. Saya mengenalnya. Tolonglah dia, Paman. Tidak perlu, Cempaka. Aku tidak perlu bantuannya. Kini yang dinanti-nanti telah tiba. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan PT Kanta Indah Film mempersembahkan film Super Kolosa, Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Digarap dengan teknologi mutakhir yang paling canggih, dilengkapi dengan audio stereo sistem dari Amerika. Dan ayo mantili. Kita dikepung ratusan buaya ganas. Lihat, buaya-buaya yang menyerang perahu kita. Jangan takut ke bawah. Penghuni sungai ini akan aku beri pelajaran biar mereka tahu siapa aku.
Saksikan esok matahari kan bersinar, saksikan rembulan, sang Dewi Malam kan bercahaya. Tapi jangan saksikan cintaku padamu. Bibi Lasmini, selamat tinggal, Bentang. Selamat tinggal, kekasihku. Bentang, biarkan Lasmini pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Daulat Ayahanda Brahma. Apa itu? Sebuah buku. Ilmu cipta dewa. Buku yang dahsyat. Dengan buku ini, aku akan menguasai dunia, menjadi tokoh nomor 1. Dan saksikan betapa dahsyatnya ilmu cipta dewa yang membuat jago-jago rimba persilatan tubuhnya meleleh. Mampuslah kau Panembahan Pasupati. Kini musuhku hanya tinggal 2 orang, Brahma dan Mantili. Kedua-duanya akan aku babat sampai habis. Catat tanggal mainnya, tepat di Hari Raya Idul Fitri, 26 April 1990 dan seterusnya, serentak di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kau bersembunyi di sini? Ya, berteriaklah jika kau memang ingin berteriak. Kau terlalu merendahkan diriku, anak manis. Apa kau kira dengan kepandaian yang kau miliki itu sudah harus membuatku ketakutan seperti itu? Lalu jika begitu, apa yang akan kau lakukan padaku? Kau akan kukembalikan ke dalam kamar tahanan. Jangan Paman. Tolong, lepaskan saja Bibi Ulah. Cempaka, kau kira siapakah orang ini? Apakah kau mempercayai maksud baiknya? Berhati-hatilah. Tidak mungkin ular busuk dan kejam seperti ini akan mempunyai niat baik padamu. Minggirlah, Cempaka. Jangan kau dengarkan ocehan wanita ini. Dan kau, Wulan, menyerahlah. Tidak ada gunanya kau melawan aku di tempat ini. Jika saja laki-laki itu sudah kuberikan ajaran laki-laki ini. Menyerahlah cepat sebelum tempat ini menjadi semakin ramai dengan tokoh-tokoh dari Karangsedana. Ayo. Kenapa? Jika tempat ini menjadi semakin ramai, aku tidak takut sekalipun tubuhku saat ini dipenuhi dengan tombak maupun anak panah. Ayo, kau kumpulkanlah mereka semua di luar. Hup! Hei, tunggu. Anting Wulan yang tak dapat lagi menahan rasa sesak dalam dadanya segera melompat tinggi dan dengan sekali ayun saja atap kamar Raden Kuda Amoksa berlubang besar. Melalui lubang besar itu, Anting Wulan melesat keluar dan kemudian meluncur turun di halaman depan kamar Raden Kuda Amoksa. Ayo, keluarlah kau laki-laki busuk. Aku akan melihat wajahmu lebih jelas lagi di halaman ini. Keluarlah laki-laki pengkhianat, laki-laki tidak berperasaan. Ayo, seranglah aku kuda busuk, kuda jahat, kuda kejam. Ayo, serang aku. Anting Wulan berteriak-teriak menantang Raden Kuda Amoksa. Gadis ini menjadi sedemikian parah luka hatinya melihat sikap ayahandanya pada dirinya. Dan tanpa disadarinya, beberapa saat saja dirinya kembali telah dikepung oleh puluhan jago-jago dari Karangsedana. Dan di antara rombongan itu, Resi Amista pun sudah nampak hadir. Atau kau ingin mengajak seluruh pengawal-pengawal itu mengeroyokku? Ayo, lakukanlah. Apakah yang terjadi, Tuan Amoksa? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti. Dia kutemukan di dalam tempat tinggalku. Biar akan kucoba dekati anak itu. Bagus. Ayo, seranglah aku, laki-laki busuk. Laki-laki kejam. Laki-laki berhati binatang. Seharusnya sudah kubunuh laki-laki sepertimu. Laki-laki berhati batu. Laki-laki berjiwa iblis. Cukup. Siapakah kau ini, bocah? Kenapa kau kelihatannya begitu mendendam padaku? Tiba-tiba saja, aku telah mengenalmu sejak kau berada di Indraprasta. Tapi sikapmu itu tidaklah gila seperti ini. Kau tidak perlu tahu. Dan juga kuharap selamanya tidak perlu mengetahui lagi. Ayo, seranglah aku. Tuan Amoksa, mundurlah.
Wanita yang sedang kalap ini sangat berbahaya untuk tuanku. Biarlah hamba yang akan coba menjinakkannya. Baiklah, Amista. Tapi aku ingin ia tetap dalam keadaan hidup. Anak itu harus mendapat hukuman dariku. Hamba akan mencoba menundukkannya, tuanku. Mundurlah. Agaknya kau berhasil melepaskan diri dari ikatan gaibku, anak manis. Kau sungguh-sungguh hebat. Kau juga hebat, Tuan Resi. Jauh-jauh mencari makan di sini hanyalah sebagai anjing peliharaan Sultana. Pada dasarnya kita mencari makan tidak banyak berbeda dengan seekor anjing, Nona Manis. Aku mengais mencari makan di tempat ini, sedangkan kau mencari makan di tempat yang lain. Jangan kau samakan aku dengan dirimu. Aku tidak bekerja dan mencari keuntungan dari siapapun juga. Manusia pada dasarnya bekerja mencari keuntungan, anak manis. Jika kau memang bekerja tanpa mencari keuntungan, berarti kau yang tidak bedanya dengan seekor anjing. Setan! Pendeta setan! Tukang tenung licik! Kau bodoh kau! Berhenti! Tahan semua kekuatanmu itu, anak manis. Tahan dan berlututlah di depanku. Berlututlah. Kau kira kau akan dapat mempermainkan diriku dengan ilmu tenung anak-anak itu? Kasihan sekali kau orang tua. Jauh-jauh datang ke tempat ini hanya membawa permainan anak-anak. Ilmu apakah yang tiba-tiba dikuasai anak ini? Sedikit pun ia tidak terpengaruh oleh serangan kekuatan gaib. Pertempuran antara Resi Amista berlangsung dengan serunya. Hampir seluruh pengawal dalam Istana Karangsedana berkumpul mengepung arena pertempuran itu. Sementara itu, beberapa puluh tombak dari arena pertempuran, suasana begitu sunyi. Hanya terlihat beberapa orang penjaga yang menjaga beberapa tempat utama, seperti kamar Sri Baginda Suntana dan kamar khusus tempat Raden Karmapala disembunyikan. Dan dalam kesunyian itu, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan tinggi kurus ke muka pintu kamar tahanan. Laki-laki yang baru saja tiba, kini menjadi semakin jelas bentuknya. Wajahnya tidak dapat lagi dikatakan sebagai wajah manusia, karena lebih mendekati tengkorak. Tak ada sehelai bulu maupun rambut yang tumbuh di atasnya. Tubuhnya yang tinggi kurus, sedikit bungkuk, memberikan kesan yang sangat menyeramkan bagi yang melihatnya. Dan laki-laki itu pun kemudian bagaikan tidak menapak bumi, melayang masuk dan membuka pintu kamar tahanan Raden Karmapala. Sementara dua penjaga yang melihatnya seketika menjadi membeku di tempatnya, berdiri dengan tubuh gemetar dan membiarkan saja laki-laki yang sangat menyeramkan itu masuk ke dalam kamar yang dijaganya. Kau guru, kakek jelangkung hidup. Ayo, bangkit dan ikut aku. Sesaat kemudian, keduanya sudah melesat keluar meninggalkan kamar tahanan. Sementara itu pula, dua orang penjaga yang sempat mendengar Raden Karmapala menyebutkan nama laki-laki yang datang itu seketika menjadi pingsan. Guru, jangan tinggalkan tempat ini dulu. Kau berikanlah pelajaran pada orang yang menculikku itu. Dia ada di dalam istana ini. Sudah, tidak ada gunanya kau mengumbar dendammu saat ini, Karmapala. Itu dia di sana yang sedang bertempur. Diamlah. Kita akan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu dia, pendeta yang menculikku, guru. Itu juga. Ya, itu. Bagaimana bisa pendeta itu menjadi 5 orang, guru? Pendeta asing itu memiliki ilmu yang sangat hebat, Pala. Ayolah kita kembali. Tunggu dulu, guru. Hei, Resi Amista. Inilah guruku jelangkung hidup. Hadapilah guruku jika kau memang sanggup. Ayo, naiklah ke atas atap ini. Sejenak, pertempuran di halaman kamar Raden Kuda Amoksa terhenti. Anting Wulan pun menjadi terkesiap melihat Raden Karmapala sudah berada di sisi jelangkung hidup gurunya. Resi Amista dan keempat bentuk semuanya melesat mengejar bayangan jelangkung hidup yang telah jauh meninggalkannya. Demikian juga dengan Raden Kuda Amoksa, turut melesat mengejar jelangkung hidup bersama-sama dengan para pembantu Resi Amista yang lain. Sementara itu, Anting Wulan yang kini telah ditinggal pergi oleh lawannya serta Raden Kuda Amoksa
masih tetap mematung memandangi arah kepergian laki-laki yang telah menghancurkan hatinya. Sampai akhirnya Cempaka menyapanya. Bibi, cepat, pergunakanlah kesempatan ini. Tinggalkanlah segera tempat ini. Lalu, bagaimana dengan engkau sendiri? Bibi perlu menyelamatkan diri sekarang. Saya akan mencoba mencari kesempatan itu nanti malam. Anak bodoh. Kau masih saja percaya dengan janji busuk dari laki-laki berhati binatang itu. Ayo, kita keluar. Segera saja Anting Wulan menyambar tubuh Cempaka. Dan kemudian tanpa ada satupun yang dapat menghalanginya, tubuhnya melesat melenting di atas atap istana sampai akhirnya tiba di luar tembok istana. Anting Wulan meninggalkan istana Karangsedana setelah ditinggal pergi oleh lawannya Resi Amista dan Raden Kuda Amoksa. Gadis muda yang dikenal di wilayah Karangsedana dan sekitarnya sebagai anggota Ningsewu membawa Cempaka bersamanya. Setelah beberapa saat, akhirnya keduanya berhasil keluar dari kota raja Karangsedana. Nah, sekarang kemana tujuanmu, Cempaka? Apakah kau sudah dapat kutinggal sendiri? Tempat persembunyian kami sudah tidak terlalu jauh dari sini. Apakah Bibi tidak ingin berkunjung ke sana? Tentu junjungan hamba Raden Purbaya akan senang menerima kedatangan Bibi. Sebenarnya, aku mempunyai urusan dengan anak liar itu. Tapi biarlah, saat ini aku tidak selera untuk memberikan hajaran padanya. Lain waktu, kau katakanlah, aku akan datang mencarinya. Agaknya Bibi Anting Wulan masih saja menganggap junjunganku itu sebagai anak yang liar. Pastilah Bibi Wulan belum mengetahui tentang kakekku Raya yang tidak mati. Ya, pastilah Bibi Wulan hingga saat ini menganggap junjunganku lah yang telah membunuh Mamangku Raya yang merupakan kakek gurunya. Sebaiknya aku segera kembali saja ke hutan kecil, tempat persembunyian kelompok Baginda Aji Konda. Sementara itu, Anting Wulan yang baru saja meninggalkan Cempaka melesat mengitari sepanjang pinggiran kota raja untuk mencari Raden Karmapala yang dilarikan oleh jerangkung hidup. Kedua manusia iblis itu akan saling pukul di sekitar kota raja. Aku masih mempunyai harapan untuk menemukan kembali Raden Karmapala. Rupanya perkiraanku tidak meleset. Itu, pastilah mereka di depan sana. Raden Karmapala kelihatannya sedang berdiri dengan bangganya di pinggir arena. Sungguh hebat jerangkung hidup. Walaupun ia belum dapat mengalahkan Aji 5 bayang-bayang, tapi ia mampu mempermainkan 5 bentuk dari Resi Amista. Perlahan-lahan, Anting Wulan mendekati Raden Karmapala yang berada di pinggir arena. Sementara itu, di tengah arena, jerangkung hidup yang tidak mampu menjatuhkan Aji 5 bayang-bayang mulai mempermainkannya. Laki-laki yang lebih mirip iblis ketimbang manusia melompat-lompat di atas kepala 5 bentuk Resi Amista. Aku akan memanggil anak itu mendekat padaku. Raden! Raden! Oh, kau Bibi. Mengapa kau datang kemari? Raden? Raden harus segera kembali. Kedua orang tua Raden tentu menjadi cemas memikirkan nasib Raden. Tidak. Dengar Bibi. Jika kau memaksaku untuk kembali, aku akan menggigit putus lidahku. Aku tidak main-main.
Sebaiknya Bibi kembalilah. Sementara itu, beberapa orang pengikut Resi Amista bersama dengan Raden Kuda Amoksa yang melihat kehadiran Anting Wulan di sisi Raden Karmapala segera saja mendekati Raden Karmapala. Jeranggong Hidup yang melihat situasi seperti itu segera meninggalkan Resi Amista dan kemudian dengan cepat mengayunkan tangannya. Seketika itu juga, dari tangannya bertebaran puluhan senjata tipis yang berbentuk kelelawar sakti. Raden Kuda Amoksa bersama dengan pengikut Resi Amista berusaha melompat mengelakkan serangan senjata yang sangat berbahaya. Sekejap setelah mereka berlompatan menghindari serangan-serangan rahasia kelelawar sakti Jeranggong Hidup, mereka melihat tubuh Jeranggong Hidup yang melesat meninggalkan arena pertempuran. Resi Amista kemudian melesat mengejar Jeranggong Hidup. Demikian juga Raden Kuda Amoksa dan para pengikutnya. Tidak ada gunanya aku berkeras untuk membawa kembali anak keras kepala seperti itu. Sebaiknya aku kembali saja menemani ibuku di Galuh. Aku hampir saja melupakan si tunggul kudaku. Ya, aku akan mencarinya dan kemudian kembali ke Galuh. Sementara itu, di sebuah hutan kecil yang tak jauh dari kota Raja Karang Sedana. Kiai, bagaimana kini dengan persiapan yang telah kita lakukan? Apakah semua pihak yang kita hubungi bersedia untuk membantu? Ampun, tuanku. Walaupun tidak seluruhnya menyatakan kesediaannya, tapi dengan hadirnya kelompok pengemis tongkat merah, hamba pikir semuanya kini telah terpenuhi. Oh, lalu sekarang bagaimana pendapat Kiai? Apakah jumlah tersebut sudah cukup memadai untuk mengimbangi kekuatan Suntana? Cukup sekali, tuanku. Walaupun jumlah pasukan yang berada di sini cuma sekitar 400 orang. Tapi Ki Parangpungkur menjanjikan akan mengirimkan orang-orang pilihannya tidak kurang dari 100 orang, tuanku. Tapi tenaga yang tersembunyi di dalam pasukan Prabu Sentana itulah yang kelak akan mengejutkan mereka. Walaupun hanya kurang dari 200 orang prajurit yang masih bersetia pada tuanku, tapi serangan yang secara tiba-tiba dilancarkan mereka dari tengah-tengah jantung pasukan, dan sebelum hilang keterkejutan mereka, kita mulai lancarkan tusukan dari dua arah. Satu kelompok, yaitu pasukan tuanku, berusaha membuka gerbang kota raja. Sedang kelompok yang lain dari orang-orang Ki Pungkur menusuknya dari dalam. Tetapi sungguh amat berat sekali gerakan yang dilakukan oleh orang-orangku yang berada dalam tubuh pasukan Karang Sedana. Aku khawatir mereka akan habis sebelum kelompok Ki Parangpungkur tiba. Jangan khawatir, tuanku. Kelompok Ki Parangpungkur bergerak dari dalam. Mereka sudah bersiap sebelum pintu kota raja itu tertutup. Di dalam kota raja, mereka sudah menyiapkan tempat-tempat persembunyian mereka. Jadi tuanku tidak usah mengkhawatirkan nasib mereka. Kelompok pengemis tongkat merah akan tiba tepat pada waktunya, tuanku. Ya, mudah-mudahan saja semua rencana kita itu dapat menjadi kenyataan, Kiai. Iya, tuanku. Karang Sedana yang kini merupakan sisa-sisa dari kebesaran kerajaan Sunda menjadi hancur di tanganku. Darah-darah kita yang mengalir di tanah ini pastilah akan dihargai oleh Dewata Agung. Percayalah, Karang Sedana akan kembali berada pada garis keturunan tuanku. Dan bahkan bukan tidak mungkin akan kembali ke kebesaran masa lalunya di tangan Raden Angling Purbaya. Tidak, Kiai. Aku tidak mengharap banyak seperti itu. Aku tidak menuntut kembalinya kebesaran masa laluku. Tapi aku ingin anak cucuku dapat hidup tentram bersama dengan rakyatnya di Karang Sedana ini. Keinginan tuanku akan segera menjadi kenyataan. Kebijaksanaan tuanku pastilah akan mencairkan hati Dewata Agung. Ya.
Sudahlah, Kiai beristirahatlah. Aku sudah membuat Kiai lelah dan sibuk pada usia Kiai seperti ini. Jika saja saya mempunyai pikiran seperti itu, pastilah saya tidak lebih dari seorang anak manja, kolokan dan malas. Lihatlah saja tuanku, Mamang Kuraya yang usianya jauh lebih tua dari diri saya, masih mempunyai semangat berjuang. Saya akan beristirahat, tuanku, jika memang waktunya tiba. Kiai, di manakah putraku Purbaya setiap harinya? Hampir sepanjang hari selama 3 hari terakhir ini, aku tak pernah melihatnya pada siang hari seperti ini. Biarkanlah Purbaya bersamanya, tuanku. Orang itu sangat kita perlukan untuk menghadapi Resi dari tanah seberang itu. Tanpa kehadirannya, tenaga hamba dan Ki Pungkur belum tentu akan dapat menahan tandangnya. Ya, aku mengerti. Aku sadar akan bantuan orang tua itu. Tapi aku tidak mengerti bagaimana harus menghadapi orang tua itu. Dia selama 3 hari ini hanya berkumpul bersama dengan Purbaya dan Cempaka saja. Tetapi sudahlah. Aku ingin beristirahat, Kiai. Besok jika Ki Pungkur tiba, kita akan mematangkan rencana untuk memasuki kota Raja Karangsedana. Baiklah, tuanku. Jika begitu, hamba permisi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bibi? Iya, Raden. Apakah Bibi mau menemaniku untuk berlatih? Tapi Raden, Bibi tidak sanggup melancarkan pukulan dan serangan-serangan pada diri Raden. Bibi, kita hanya berlatih saja. Aku hanya ingin seorang teman. Apakah Bibi tidak mau menemaniku? Baru beberapa saat aku berlatih, jemu sudah rasanya diriku. Bibi Cempaka, temanilah aku berlatih. Baiklah, Raden. Marilah, tapi berhati-hatilah. Nah, begitulah, Bi. Jangan khawatir. Pukulan lawanku yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga juga tidak membuat aku menangis. Ayolah. Siap, Bi. Hup, hiya. Hait. Hup, hait. Hup, hup. Ayo, Bi. Percepat lagi gerakanmu. Iya, Raden. Hiya. Hait. Semua pukulanmu luput. Tidak ada yang dapat menyentuh diriku. Baiklah, Raden. Aku akan mencoba menyentuh pundakmu dengan pukulanku. Hiat, hiat, hup, hait. Mana, Bi? Tidak juga kena. Hup, hait, hup. Demikianlah pergulatan kedua bocah yang berlainan jenis itu berlangsung dengan riang dan diwarnai oleh teriakan-teriakan Canda Purbaya yang merasa gembira dan terhibur. Pergulatan kedua bayang-bayang yang saling serang semakin meningkat kecepatannya. Tanpa mereka sadari, Mamang Kuraya kakeknya yang baru saja tiba merunduk sejenak dan mulai memperhatikan kejadian aneh di hadapannya. Hait, hup, hait, hait, hup, hait. Apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa Cempaka mampu mengikuti seluruh daya serang Raden Purbaya? Dewata aku. Setiap jurus serangan yang baru saja dilancarkan dengan hebat oleh Purbaya mampu diikuti oleh Cempaka. Tidak mungkin Cempaka telah menguasai ilmu kelelawar sakti dan semedi dewa gila sebelum ini. Tidak. Iya. Saat ini anak itu sedang menyerap semua ilmu Raden Purbaya. Oh, aneh sekali. Dengan cara yang sangat aneh dan hampir tak masuk akal. Setiap serangan-serangan tingkat tinggi yang dilancarkan oleh Raden Purbaya selalu diikuti kembali dengan sempurna oleh Cempaka.
dan penyerapan ilmu itu pun berlangsung terus. Mamang Kuraya yang bersembunyi di semak-semak, dia membeku menyaksikan keanehan yang tak dapat dicernakan oleh akal sehatnya. Kukira ini ada hubungannya dengan cahaya yang bersinar di tubuh Cempaka beberapa waktu yang lalu. Ketika dia mengakui bahwa dirinya sebagai Nyai Pohaci. Dan saat itu Cempaka memanggilnya dengan sebutan Kakang pada Purbaya. Ya, baiklah, akan kulihat apa yang akan terjadi pada keduanya. Setelah menguras semua jurus kepandaiannya, Raden Purbaya kemudian menghentikan gerakannya. Dan kemudian dengan terengah-engah tegak berdiri di hadapan Cempaka yang tengah menatapnya dengan pandangan yang aneh. Aneh sekali sikap keduanya. Apakah kini mereka berada dalam keadaan tidak sadar? Kemudian keduanya perlahan-lahan saling melangkah maju dan mendekat. Cempaka yang terlihat tak dapat menahan diri, kemudian menubruk Raden Purbaya dan kemudian menangis dalam pelukan bocah yang telah tumbuh remaja. Kakak. Dewata Agung, Sang Hyang Widi penguasa tunggal jagat ini. Tolonglah, apa yang harus aku lakukan dengan kedua cucuku ini? Tolonglah. Baiklah, aku akan keluar dan menegur mereka. Semoga tidak terjadi sesuatu dengan diriku maupun diri mereka. Mamang Kuraya yang sangat mencemaskan akan nasib kedua muridnya, kemudian memberanikan dirinya untuk keluar menemui Raden Purbaya dan Cempaka yang masih dalam sikap yang sangat aneh. Raden Purbaya dan Cempaka mengalami satu kejadian yang sangat aneh, yang kelihatannya terjadi di luar kesadaran mereka. Cempaka tiba-tiba saja mampu menyerap ilmu dari Raden Purbaya secara cepat dan sambil lalu. Setelah berhasil berlatih, kedua bocah itu tiba-tiba saja terlihat bermesraan. Mamang Kuraya, kakeknya yang memperhatikan dari balik semak-semak, menjadi gemetar karena cemas. Tolonglah. Apa yang harus kulakukan dengan kedua cucuku itu? Tolonglah. Aku akan keluar untuk menegur mereka. Semoga tidak terjadi sesuatu dengan diriku maupun diri mereka. Kedua bocah yang tengah saling rangkul itu tiba-tiba saja menjadi sadarkan diri. Apa yang sudah kita lakukan, Raden? Entahlah, Bi. Rasa-rasanya saya bermimpi. Bermimpi? Iya, Bi. Bermimpi menunggang seekor Raja Wali, terbang mengitari Taman Swargaloka. Aneh. Aneh sekali, Raden. Bibi pun tidak berbeda. Bibi juga bermimpi yang sama. Aneh sekali. Dada Bibi serasa lega dan bahagia sekali. Tapi kenapa Bibi tadi menangis dalam pelukanku ketika saya tersadar? Bukankah Bibi tengah menangis dalam pelukanku? Entahlah, Raden. Bibi tidak sadar dengan semua yang Bibi lakukan. Maafkan Bibi, Raden. Hukumlah Bibi.
Tidak, Bi. Tidak. Kau tidak bersalah. Aku tidak marah denganmu. Tahukah itu Purbaya, Cempaka? Iya, Kek. Kami baru saja berlatih. Kakek sudah selesai bersemedi. Sudah dapat memecahkan aji pancawayang Resi Amista? Belum. Belum pasti aku menemukan kelemahannya. Kemarilah kalian cucu. Mari, duduklah dekat sini. Ada yang ingin kakek bicarakan dengan kalian. Ayo. Ada apa, kakek? Kakek kelihatannya bersungguh-sungguh. Ya. Pertanyaan ini pertama hendak kakek ajukan padamu, Cempaka. Ada apa, Kek? Apa itu? Kau tidak usah jadi cemas seperti itu, Cempaka. Tidak usah jadi gelisah. Iya, Kek. Cempaka, apakah kau pernah mempelajari ilmu yang dimiliki oleh Raden Purbaya? Seperti ilmu kelelawar sakti dan semedi dewa gila. Kenapa kakek menanyakan hal itu? Ya, aku hanya ingin menanyakannya saja. Bagaimana jawabmu? Iya, belum, Kek. Belum. Saya sama sekali belum pernah mempelajari ilmu itu. Iya. Lalu apakah kau pernah melihat Raden Purbaya mempergunakan ilmu itu untuk menundukkan lawan-lawannya? Pernah, Kek. Ya, bagus. Nah, sekarang kau berdirilah. Ya, berdiri di situ. Ya. Ayo. Nah, coba kau mainkan kedua ilmu itu sedapatmu, seingatmu. Jadi, kakek ingin menurunkan ilmu itu? Ya, coba saja kau mainkan dulu seingatmu. Ayo. Baik, Kek. Hup, ya, hup, ya. Cempaka yang semula kelihatan bergerak ragu untuk mengingat jurus-jurus yang dikehendaki oleh kakeknya. Tapi entah bagaimana, perlahan-lahan gerak itu menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Hiya! Hup! Hiya! Hiya! Hup! Kenapa kau berhenti? Kenapa? Saya mampu memainkan jurus ini dengan baik. Aneh sekali. Bagaimana saya dapat mengingat semua jurus-jurus itu dengan baik? Bagaimana bisa seperti ini, Kek? Coba kau mainkan saja semua yang dapat kau ingat. Ayo. Baik, Kek. Iya. Hup! Hiya! Hai! Hiya! Hup! Hiya! Kakek, bagaimana Bibi Cempaka bisa menguasai jurus-jurus itu? Kapan Bibi mempelajari semua itu? Nanti kalian akan mengerti sendiri. Pada saatnya semuanya akan menjadi jelas. Hanya satu yang harus kau sadari, Purbaya. Semua itu terjadi adalah karena memang semestinya terjadi. Bibimu tidak mencuri dengar maupun mencuri lihat semua itu. Saya tahu. Bibi Cempaka bukanlah orang yang seperti itu. Iya. Sudah cukup Cempaka, cukup. Aneh sekali, Kek. Bagaimana saya bisa menguasai semua aji-aji yang dimiliki oleh junjungan saya? Tapi sungguh, Kek, saya tidak pernah mencuri-curi untuk belajar ilmu tadi. Iya. Saya benar-benar tidak mengerti, Kek. Saya tidak mengerti
Mengapa saya dapat melakukan semua ini? Ya, aku percaya padamu, Cempaka. Semua itu memang sudah menjadi kehendak yang agung. Percayalah, satu saat kelak kalian akan mengerti sendiri sebab musababnya. Jika demikian, berarti Bibi Cempaka akan menjadi teman berlatih yang baik bagi saya, Kek. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku yakin satu saat kelak kalian akan menjadi sepasang pendekar yang tidak ada bandingnya di tanah Pasundan ini. Bahkan mungkin di seluruh tanah Jawa ini. Kakek. Kakek ingin membuat besar kepala kami. Aku berkata yang sesungguhnya, Purbaya. Semua itu bisa terlaksana asal kalian mau giat untuk berlatih. Nah, ayolah kita mulai berlatih saja. Sekarang aku tidak lagi harus memecah perhatian untuk melatih kalian. Kita berlatih kincir metu. Aku akan memberikan tingkatan ke-8, 9, serta tingkatan ke-10 yang merupakan sari dari seluruh tingkatan kincir metu. Dengarlah, cucu. Ilmu yang berikut ini merupakan ilmu yang harus kalian dapatkan sendiri. Pelajari sendiri. Karena pada tingkatan ini, tidak ada sebuah jurus pun yang baru. Pada tingkatan ini, kincir metu telah menjadi jurus yang hidup. Pada tingkatan ini, baik menyerang ataupun bertahan, tak ada lagi ikatan gerak yang pasti, yang kaku. Seluruh gerak dan napas kalian pada tingkatan ini adalah gerak dan napas kincir metu. Coba kalian renungkan semua yang kukatakan tadi. Hari demi hari, dalam kesibukan serta persiapan menggulingkan Prabu Suntana, Raden Purbaya dan Cempaka terus mempersiapkan diri di tengah lebatnya belantara bersama kakeknya Mamang Kuraya. Sungguh serasi sekali kedua anak itu. Benih kasih dari seorang dayang pada junjungannya terlalu lengkap. Kesetiaan yang sangat luar biasa. Pengorbanannya yang tanpa batas, serta perhatiannya benar-benar tak berbeda dengan sikap dan tindak tanduk Nyai Pohaci terhadap Betara Wisnu suaminya. Ya, demikian juga dengan sikap Raden Purbaya yang bijaksana dan tenang penuh wibawa. Tak berbeda dengan sikap Betara Wisnu menghadapi Nyai Pohaci. Aku harus berhati-hati menjaga mereka. Apapun yang akan terjadi, aku harus membatasi hubungan keduanya pada usia seperti ini. Ada apakah Ayahanda memanggil Ananda? Duduklah anakku Purbaya. Jangan kau hanya berdiri saja di situ. Kemarilah, duduk di dekatku. Ada apakah, Ayah? Dalam waktu dekat ini, aku akan bersiap menyerang Karangsedana. Dan perang yang besar akan segera terjadi. Tapi sampai saat ini aku masih belum dapat menentukan kemana aku harus menempatkan engkau. Menempatkan saya? Ya. Apa maksud dari Ayahanda? Aku tahu kau memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kepandaian yang kau miliki saat ini sudah melebihi kepandaianku sendiri. Tetapi walaupun demikian, aku tidak ingin melibatkan engkau dalam pertempuran itu. Tapi Ayahanda, saya ingin sekali turut membantu Ayahanda dan seluruh prajurit Karangsedana untuk menghancurkan kekuasaan Paman Suntana yang licik itu. Ya. Aku hargai semua semangatmu itu, Purbaya. Tapi aku tetap tidak mengizinkan dirimu untuk terjun ke dalam perang besar itu. Tidak. Tapi Ayahanda... Tidak, Purbaya. Tidak. Apa yang nanti akan kau lakukan di medan pertempuran dengan lawan-lawanmu itu?
prajurit-prajurit serta tokoh-tokoh dari Karang Sedana. Apakah kau akan membunuhnya? Membunuh mereka satu persatu? Menusuk mereka dengan pedangmu? Atau memecahkan kepala mereka dengan pukulanmu yang hebat itu? Purbaya, apakah selama ini kau sering membunuh? Kau pernah membunuh manusia? Kenapa kau menangis, Purbaya? Apakah benar kau pernah membunuh? Kau belajar untuk membunuh manusia selama dalam pelarianmu? Ayahanda, saya pernah membunuh seorang manusia. Saya pernah membunuh seorang laki-laki yang jahat yang pernah mengganggu ibunda. Saya membunuhnya ketika ia hendak menangkap saya di Gua Larang, di Bukit Batu Larang. Saya membunuhnya ketika ia hendak menangkap saya di Gua Larang, di Bukit Batu Larang. Saya membunuhnya dengan melempar sebuah batu besar dari atas tebing. Nah, sekarang apakah kau ingin kembali melakukannya? Membunuh puluhan manusia di perang besar itu? Tapi saya dapat membatasi tenaga dan serangan saya, Ayahanda. Saya hanya akan melumpuhkan mereka. Kau yang melumpuhkan, dan kemudian para prajurit-prajuritku yang membunuhnya. Apa bedanya, Purbaya? Tapi Ayahanda, Prabu Suntana banyak memiliki simpanan jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi. Purbaya, serahkan saja semua itu pada ayahandamu. Aku sudah menyiapkan pasukan dan jago-jago andalan yang akan dapat mengalahkan mereka. Hanya saja gurumu sangat kuperlukan untuk menghadang Resi Amista. Pendeta sakti dari tanah India itu merupakan kekuatan yang sangat hebat, Purbaya. Baiklah, Ayahanda. Ananda akan menunggu di hutan ini hingga Ayahanda kembali membawa kemenangan. Bagus. Bagus, Purbaya. Kau tinggal saja di tengah hutan sana. Aku yakin kau akan dapat menjaga dirimu dari binatang buas. Aku harap kau tidak kecewa. Karena perang itu bukanlah satu tempat yang baik untuk anak sekecil engkau. Nah, pergilah. Kau boleh beristirahat. Kulihat kau sangat lelah setelah berlatih seharian di dalam hutan sana. Bocah pangeran, murid dari Mamang Kuraya, putra dari Prabu Ajikonda, duduk bersila di atas rumput kering. Perlahan-lahan, ingatannya mulai menelusuri seluruh gerak dan jurus kincir metu yang telah diberikan oleh Mamang Kuraya selama dalam masa pengembaraannya. Mulai dari tingkatan pertama hingga tingkatan ketujuh. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, pikirannya kembali diusik oleh larangan ayahandanya itu. Dan kembali kegelisahan menyelimuti dirinya. Aku tidak bisa memusatkan pikiranku sepenuhnya pada jurus-jurus kincir metu. Larangan ayahandaku itu membuat hatiku jadi gelisah. Rasa-rasanya aku harus tetap terjun ke kancah pertempuran itu. Bagaimanakah dengan Bibi Cempaka? Tentu ia sedang tenggelam dalam perenungannya. Coba aku lihat. Ya, benar saja dugaanku. Dia sedang asik dengan perenungannya. Siapakah itu? Aku melihat seseorang yang tengah mengendap-endap di belakang Bibi Cempaka. Pastilah orang itu tidak bermaksud baik. Aku harus segera memberikan peringatan pada Bibi Cempaka.
Raden Purbaya yang tak dapat memusatkan pikirannya untuk memecahkan ilmu kincir metu tingkatan ke-8, melihat bibinya diintai oleh seorang laki-laki dari balik semak-semak. Pastilah orang itu tidak bermaksud baik. Aku harus memberi peringatan pada bibi Cempaka. Maaf, Bi. Saya mengganggu bibi sebentar. Tidak mengapa, Raden. Ada apa? Tidak apa-apa. Tak ada hal yang serius. Kita hanya kedatangan seorang tamu yang tidak kita undang. Hei, siapa dia, Raden? Dan di mana dia? Dia ada di semak sana. Hei, siapakah kau? Ayo, keluarlah. Jangan bersembunyi saja seperti seekor tikus. Keluarlah, Paman. Saya sudah melihat Paman di semak sana. Tidak ada gunanya lagi Paman bersembunyi. Baiklah, aku segera akan keluar. Inilah aku. Aku sudah menampakkan diri. Apakah yang akan kalian lakukan terhadapku, bocah-bocah? Hei, aneh sekali pertanyaan Paman Hitam. Justru saya yang ingin bertanya pada Paman. Apa sebenarnya maksud Paman mengintai kami di sini? Aku hanya kebetulan lewat di tempat ini dan melihat kau sedang duduk seorang diri di tengah hutan seperti ini. Aku tertarik dan kemudian memerhatikan kamu. Tapi tiba-tiba saja kalian mengetahui kedatanganku ini. Siapakah kalian ini? Kami adalah 2 orang anak petani dari pinggiran hutan ini. Kami sedang bermain di hutan ini. Paman sendiri siapakah? Aku adalah petani. Aku tinggal tidak jauh dari tempat ini. Paman ini terlalu mengada-ada. Tidak mungkin Paman adalah seorang petani. Paman pastilah bukan berasal dari tanah Pasundan. Bukan dari tanah Jawa ini. Paman pastilah berasal dari negeri seberang. Walaupun Paman mengenakan pakaian petani seperti itu, tapi Paman tidak bisa mengelabui kami. Kami pernah melihat orang yang sejenis dengan Paman di dalam istana Karangsedana. Paman pastilah salah seorang dari anak buah Resi Amistah. Kulit tubuh Paman yang hitam legam, serta hidung Paman yang mancung itu tidak dapat mengelabui saya. Baiklah, jika memang kau menganggapku demikian, anggap saja semua dugaanmu itu benar. Lalu, apa tujuan Paman datang kemari? Hanya berjalan-jalan saja, melihat keindahan alam di hutan ini. Aku tidak percaya. Pastilah kau sedang bertugas memata-matai kami. Benar, Raden. Pastilah dia sedang bertugas menyelidiki tentang Ayahanda Raden. Dia harus kita tangkap dan kita bawa pada Ayahanda Raden. Kalian hendak menangkap aku. Benar-benar lucu kau itu. Jangan kau tertawa, Paman Hitam. Aku akan segera menangkapmu. Minggirlah, Bibi Cempaka. Biarlah, Raden. Bibi akan mencoba menangkapnya. Hup! Baiklah, tapi berhati-hatilah, Bi. Jangan khawatir, Raden. Hup! Berhati-hatilah jika kau memang ingin melawan. Kau akan menghadapi seorang penguasa hutan ini. Ya! Lihatlah anak manis. Lihatlah di sekelilingmu anak manis. Ular-ular itu akan segera mencantapmu. Lihatlah, ular-ular itu muncul dari setiap sudut di sekitarmu. Lihatlah ular-ular itu. Lihatlah. Cempaka yang terpengaruh oleh kata-kata orang asing itu segera saja melirik ke sekitarnya. Dan benar saja, dari setiap sudut di sekelilingnya keluar ular-ular besar kecil merayap perlahan-lahan mendekati dirinya. Seketika saja, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai gemetar. Di pinggir arena, Raden Purbaya yang melihat keadaan bibinya menjadi terkejut cemas. Ia tidak melihat seekor pun ular seperti yang dikatakan orang asing itu. Bibi, jangan terpengaruh dengan kata-katanya. Tidak ada seekor ular pun di sekeliling kita. Ular?
Ular itu mendekatiku, Raden. Banyak sekali. Raden. Melihat keadaan bibinya yang masih saja gemetar ketakutan, Raden Purbaya segera saja melenting, melompat ke tengah arena ke samping tubuh bibinya. Jangan takut, Bi. Aku akan menemanimu menghadapi orang asing itu. Tapi Raden, ular-ular itu. Lihatlah itu. Oh, ular itu benar-benar dapat kulihat. Banyak sekali. Dan dia semakin mendekat. Aneh sekali. Tadi tidak satupun kulihat ular-ular itu. Bi, aku yakin kita telah diperdaya oleh pandangan kita sendiri. Ular-ular itu sebenarnya tidak ada. Orang asing itu mempunyai kekuatan gaib untuk mempengaruhi pandangan kita. Apakah kau pikir ular yang berada di hadapanmu adalah ular-ular palsu? Cobalah kau tunggu mereka datang dan menggigitmu, bocah. Raden, tenanglah, Bi. Kita tunggu saja ular-ular itu datang. Mampus kau ular. Lihat itu, Raden. Ular sungguhan. Saya telah membunuh satu yang mendekat ke kaki saya. Mari kita tinggalkan saja tempat ini, Raden. Tenang saja, Bi. Dengan ranting di tangan kita, kita akan dapat menghadapi ular-ular itu. Awas, Bi. Mereka mulai mendekati. Sebentar saja, kedua bocah itu sudah terlibat pertempuran dengan puluhan ekor ular-ular yang berada di sekitarnya. Sementara itu, laki-laki berperawakan asing itu menyaksikan dari pinggir arena sambil tersenyum-senyum. Raden, bagaimana ini? Ular-ular ini seakan-akan tiada habis-habisnya. Mari kita tinggalkan saja tempat ini. Di sini juga banyak terdapat ular-ular. Dalam keadaan yang kritis, tiba-tiba saja kedua bocah itu mendengar suara halus mendenging di pinggir telinganya. Suara yang telah dikenalnya dengan baik, Mamang Kuraya, kakeknya. Cucuku, apa yang sedang kalian lakukan? Berlompatan bagai orang gila. Dengarlah, jangan layani apapun yang ada di sekeliling kalian. Pejamkan saja matamu. Jangan hiraukan apapun yang ada di sekelilingmu. Pejamkan matamu dan pusatkan perhatianmu pada tenaga saktimu. Lakukanlah, aku akan melindungimu. Cempaka dan Raden Purbaya saling pandang, kemudian mereka saling mendekat. Dan dengan penuh percaya diri, keduanya berdiri sambil memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun terlelap dalam semedinya. Sementara itu, laki-laki asing yang berada di pinggir arena menjadi terkejut melihat perubahan di tengah arena. Bagaimana mereka dapat mengetahui kelemahan ilmuku itu? Apakah ada seseorang yang memberitahukan kepadanya? Apakah kau hendak mencari mati, bocah? Sekali saja ular-ular itu mematuk kakimu, kau akan segera mati. Pusatkan semua kekuatan sakti pada matamu. Dan kemudian bukalah mata kalian. Apakah kau akan bertempur dengan diriku dengan cara seperti itu? Baiklah, aku akan segera menyerang kalian. Ini, aku membuka mataku, orang tua jahat. Tukang tenung asing. Ya, lihatlah ini. Kedua mataku terbuka lebar. Bagus. Sekarang layanilah ular-ularku lagi. Lihatlah itu. Lucu sekali. Mana ular-ularmu itu, tukang tenung? Setan. Iblis, setan manakah yang telah membisikkan kelemahan dari ilmu tenungku itu? Baiklah bocah. Jika begitu, sekarang aku akan mencoba kepahianmu itu. Mundur, Raden. Biar saya yang akan mencoba menghadapi tukang tenung ini. Cempaka yang kini telah memiliki kepandaian yang tidak berbeda dengan junjungannya, menghadapi serangan-serangan dari laki-laki asing itu tanpa kesulitan. Serangan-serangan dari laki-laki asing yang membawa tenaga yang kuat dilayani dengan kelincahannya yang membuat lawannya menjadi kebingungan. Cempaka yang mulai mendapat angin terus saja menekan lawannya.
Kini, jurus kelelawar sakti mulai dibukanya. Serangan-serangannya yang cepat dan tidak terduga membuat lawannya jatuh bangun berusaha menghindarkan maut yang disebarnya. Oh, celaka. Aku tidak dapat tinggal diam lagi di tempat ini. Aku harus segera pergi. Anak ini sangat berbahaya sekali. Hei, mau lari kemana kau orang asing? Kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalian hebat sekali. Biarkanlah aku pergi, anak-anak. Bebaskanlah aku dari toto kamu ini, bocah. Tidak saat ini, Paman. Aku akan membebaskan Paman jika nanti ayahandaku memang menghendakinya. Ada apa, cucu? Oh, kelihatannya kalian sibuk sekali di situ. Orang asing ini sikapnya sangat mencurigakan, Kek. Saya mencurigainya sebagai mata-mata dari Karang Sedana. Jika begitu kau bawalah dia pada ayahandamu. Jika begitu, saya kembali dulu, Kek. Segera saya akan kembali untuk meneruskan latihan saya. Saya menemani Raden kembali. Iya. Baiklah. Kau bawalah laki-laki itu ke sana. Aku akan menunggu kalian di tempat ini. Baik, Kek. Saya permisi. Ayo, bangkitlah orang asing. Hup, hup, hup. Tenagaku tetap hilang. Tapi kedua kaki dan tanganku dapat kugerakkan. Ayo, kita berangkat orang asing. Mari, Bi. Siapakah kau ini, hai orang asing? Saya memang berasal dari luar Jawa. Tapi saya tidak tahu menaut dengan kerajaan Karang Sedana. Saya tidak mengenal Prabu Suntana. Apakah kau mengenal Resi Amista? Resi Amista? Tidak. Siapakah dia itu, Tuan? Dia tidak berbeda dengan dirimu. Dia adalah seorang resi yang berasal dari tanah India. Dari suku aslinya. Saya tidak mengenal. Benar-benar tidak mengenalnya, Tuan. Jika memang kau tidak bermaksud buruk berada di sekitar tempat ini, mengapa kau memakai pakaian penduduk desa di sini? Saya memang telah memakai pakaian penduduk tanah Pasundan setiba saya di tanah ini, Tuan. Siwa akan menghukum dirimu jika kau berdusta pada kami. Saya bersumpah atas nama Dewata Agung bahwa saya bukanlah mata-mata dari kerajaan Karang Sedana. Lepaskanlah saya, Tuan, lepaskan. Baiklah, aku percaya denganmu, orang asing. Kau boleh pergi dari sini. Tuanku. Siwa Agung akan mengutukku jika sampai aku melakukan kesalahan menghukum seorang yang tidak berdosa. Hati kecilku mengatakan bahwa laki-laki ini walaupun terlihat kasar, tetapi dia tidak bersalah. Tapi laki-laki ini memiliki ilmu tenung yang jahat, Ayahanda. Iya, ilmu tenung seperti yang dimiliki Resi Amista. Ilmu seperti itu banyak terdapat di negeri kami. Setiap pemuja Betari Tulka pasti menguasai ilmu itu. Jadi, kau adalah pemuja Durga? Benar, Tuanku, benar. Ya. Siapapun sembahanmu, jika kau tidak bersalah, kau berhak mendapatkan kebebasan. Nah, pergilah kau dan tinggalkan tempat ini. Apakah tuanku tidak akan menyesal nanti? Tidak. Aku yakin kita tidak akan mendapat kesulitan dengan melepaskan orang ini. Orang yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan urusan kita. Bebaskanlah orang ini, Purbaya. Baiklah, Ayahanda. Maafkanlah aku, anak hebat. Memang tadi aku yang sengaja mencari perkara denganmu. Permisi, Tuanku. Selamat tinggal, bocah hebat.
Nah, para pendengar sekalian, apakah memang benar laki-laki asing yang dilepaskan Aji Konda tidak mempunyai hubungan dengan Resi Amista? Dan bagaimanakah dengan persiapan penggulingan kekuasaan Prabu Suntana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-8, Satria Cilik Karang Sedana, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.